Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Anda pasti sudah mendengar teriakan saya pada saat mencoba mobil ini luar biasa. Tapi itu nanti kita akan nyetir mobil ini dan saya benar-benar nggak percaya ketemu langsung dengan Lamborghini Revuelto. Lamborghini V12 paling baru. Dan ini merupakan penerus dari Lamborghini Miura, Countach, Diablo, Murcielago, Aventador, dan sekarang ini Revuelto. Dan ini adalah Lamborghini dengan tenaga terbesar, Lamborghini produksi massal dengan tenaga terbesar yang pernah dibuat. Dan teknologi yang diusung mobil ini merupakan revolusi juga untuk sebuah Lamborghini. Ini adalah review dari Lamborghini Revuelto. Revuelto ini adalah Revuelto pertama di Indonesia. Jadi ini satu-satunya yang ada di Indonesia pada saat syuting. Dan terima kasih Pak Gabriel Rey sebagai pemilik pertama dari Revuelto ini. Ini confirm, ini unit pertama ya Pak Rey? Unit pertama di Indonesia. Jadi pemiliknya adalah Pak Gabriel Rey, pengusaha dari Surabaya, CEO dari Thrift, yang mana mobil ini besok sudah dikirim ke Surabaya dan beliau memberikan kesempatan ke saya untuk mereview mobil ini. Siap. Jadi saya boleh mereview mobil ini? Silakan dilanjut. Boleh masuk ke dalamnya? Sepuasnya. Boleh nyetirnya Pak nanti? Seboleh-bolehnya. Boleh digaspol nanti? Silakan. Luar biasa, terima kasih Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak. Selamat buat Revueltonya. Siap. Terima kasih buat kesempatan reviewnya. Oke, wow. Sebuah kehormatan bisa dipercaya mereview satu-satunya Revuelto pertama di Indonesia. Dan Om Mobi sudah mereview mobil ini sehari sebelum saya. Tapi Om Mobi mereview itu jalan di rooftop. Jadi tidak bisa mengeluarkan seluruh potensi dari mobil ini. Makanya kenapa saya memilih untuk lebih terlambat satu hari. Tapi ini saya bawa ke daerah Pantai Indah Kapuk, di mana ini di jalanan kompleks Pantai Indah Kapuk ini ada jalanan lurus yang lengang, halus, dan bisa melihat potensi dari mobil ini seperti apa. Dan akan jadi Revuelto pertama di Indonesia yang digeber. Oke, tapi sebelum itu kita bicara dulu tentang Revuelto. Revuelto ini memegang peranan yang sangat penting di Lamborghini karena flagship dari mereka itu adalah yang V12-nya. Dan sekarang sudah saatnya Aventador itu digantikan. Dan yes, mungkin bagi Anda yang bilang, ya tapi sekarang elektrifikasi, Revuelto menjadi plug-in hybrid. Betul sekali, menjadi plug-in hybrid. Tapi berbeda dari plug-in hybrid yang pernah Anda tahu di mobil normal. Lamborghini membuat plug-in hybrid karena memang itu adalah kebutuhan zaman, sesuai dengan peraturan di Eropa juga. Tapi mereka dengan cerdik mengubah sistem plug-in hybrid ini bukan hanya menghemat bahan bakar dan memungkinkan mobil ini berjalan dengan tenaga listrik, tapi membuat mobil ini menjadi lebih buas. Karena buas itu adalah kata yang penting untuk sebuah Lamborghini V12. Tidak akan ada artinya Lamborghini kalau tidak ada kebuasan. Mobil ini tidak perlu menjadi yang paling cepat di track, tidak perlu menjadi yang paling halus dan paling nyaman di jalan di antara supercar lainnya, tapi dia harus yang paling buas dan paling soulful, paling memberi rasa ketika kita mengendarainya. Nanti kita akan lihat apakah Lamborghini bisa memenuhi hal tersebut. Desain mobil ini dibuat oleh head of designer dari Lamborghini, yaitu Micha Borkert dengan timnya. Saya pernah ketemu Micha di saat peluncurannya Lamborghini Urus pada saat itu. Dari segi desain, ini adalah desain yang sangat modern dan masih terlihat bahwa ini penerus Aventador. Kalau dilihat dari potongan sampingnya, yes, Anda akan langsung tahu ini Lamborghini. Dan ini bukan penerus Huracan, ini adalah penerus Aventador. Nah, ada bahasa desain baru di sini yaitu Y-shape seperti ini. Walaupun tidak pertama kali keluar di mobil ini. Pertama kali desain Y-shape ini keluar di Lamborghini
Huracan Technica yang waktu itu juga sudah pernah saya review. Tapi tetap saja begitu diletakkan di sebuah Revuelto, nggak ada yang salah dari desain mobil ini. Mobil ini 100% Lamborghini, 100% modern, 100% agresif, dan bannya di depan ini 21 inci, yang di belakang ini 22 inci. Lebarnya yang di belakang itu mencapai 355 mm. Dan yang depan itu lebarnya dia bisa mencapai 265 mm. Rem karbon seramik sudah ditempatkan di mobil ini. Warnanya ini adalah warna yang masuk ke ad personam, itu adalah bespoke dari Lamborghini. Jadi ini adalah warna yang bukan warna standar, serta kayaknya pas banget untuk berada di sebuah Lamborghini. Lamborghini itu harus warna yang ekstrovert, warna yang cerah, warna yang menunjukkan dirinya, ini loh Lamborghini mau lewat. Dan ini warna yang sangat-sangat pas dengan mobilnya. Di belakang ini garisnya ekstrim, garis-garis patah Hals Lamborghini V12. Dan yang sangat menarik dari bagian belakang ini adalah mesinnya itu langsung terekspos keluar, tidak ditutupi oleh kaca atau material lainnya, tapi Anda langsung bisa melihat mesin V12-nya. Dan di bawahnya seperti khasnya Lamborghini ada tulisan V12 dan ada firing ordernya 1, 7, 4, 10, 2, 8, 6, 12, 3, 9, 5, 11. Jadi itu adalah firing order dari mesinnya. Dan mesinnya sendiri ini tidak serta-merta mengikuti tren. Sekarang trennya adalah mesin dikecilkan, kemudian dengan turbo. Bahkan Ferrari pun melakukan itu. Lamborghini tidak. Lamborghini tetap mempertahankan mesin yang kapasitasnya 6.500 cc naturally aspirated. Dan dia artinya tidak menggunakan turbo. Artinya kita masih bisa mengharapkan ada suara yang melengking dari mobil ini yang tidak terhambat oleh turbonya. Mesin ini menghasilkan 820 HP, yang artinya itu sudah lebih besar dibandingkan Aventador yang paling bertenaga. Aventador paling bertenaga itu adalah yang Ultimae, itu 780 PS maksud saya. Dan yang ini 820 PS. Dan ini mesinnya walaupun kapasitasnya sama, tapi dia bukan mesin yang sama seperti Aventador. Dia mesin yang baru dengan bobot 17 kg lebih enteng dibandingkan sebelumnya. Dia harus enteng karena nantinya akan ada baterai untuk sistem plug-in hybridnya. Nah, mesin tersebut menyalurkan tenaga 820 PS tadi bukan ke 4 roda seperti di Aventador, tapi hanya ke roda belakang. Tapi mobil ini tetap all-wheel drive. Nah, all-wheel drive-nya itu di-provide oleh motor listrik. Ada satu di belakang dan ada dua di depan yang secara independen mengendalikan dua roda depan. Total dengan motor listriknya, mobil ini menghasilkan 1015 PS atau 1001 HP. Jadi ini adalah mungkin sudah bukan supercar lagi, ini sudah hypercar dengan tenaga sudah di atas 1000 HP. Zaman dulu 1000 HP itu hanya bisa dihasilkan oleh Bugatti Veyron, itu pun dengan mesin 8000 cc V16 dengan turbo, 4 buah turbonya. Ini 6500 NA hanya dengan bantuan motor listrik. Nah, motor listrik tentu mendapatkan listriknya dari baterai. Baterainya biasanya kalau plug-in hybrid itu baterainya lumayan tuh, bisa 6 sampai 7 kWh, bahkan ada mobil yang sampai 20 kWh untuk plug-in hybridnya. Lamborghini tidak. Dia hanya 3,8 kWh. Jadi kecil ukuran baterainya. Kenapa harus kecil? Karena space-nya satu tidak banyak. Kemudian ini adalah mobil yang dipakai untuk handling yang bagus juga. Artinya baterai tidak boleh terlalu berat, karena baterai yang berat akan menghasilkan
cornering performance atau performa menikung yang menurun. Makanya baterainya tidak besar, 3,8 kWh, yang kalau di charge penuh itu bisa menjalankan mobil hanya 10 kilo. Jadi memang mobil ini tidak dibuat untuk dikendarai dengan tenaga listrik terus-terusan. Ya itu paling tenaga listriknya bisa dipakai kalau misalnya kita masuk ke kompleks perumahan, kita nggak ingin berisik, itu kita bisa pakai tenaga listriknya. Tapi yang paling penting buat Lamborghini, adanya dua motor itu menambah performa dari mobil. Dan untuk mengecharge baterainya ada dua cara. Yang pertama lewat port charger di depan, di balik bagasi. Itu kita bisa mengecharge dengan 7.700 watt yang artinya hanya butuh kira-kira setengah jaman untuk memenuhi baterainya. Atau kita bisa melakukannya sambil jalan karena mesin ini juga bisa bertindak sebagai genset untuk mengecharge baterainya tersebut. Dan dengan mesin yang sebesar ini, tenaga sebesar itu, untuk mengecharge baterai plug-in hybridnya tersebut hanya butuh 6 menit. Jadi kalau misalnya kita bersenang-senang dengan mobilnya, aduh mau pulang jam segini lagi, aduh terketahuan istri lagi kalau misalnya suaranya keras harus pakai listrik nih. Anda hanya butuh 6 menit untuk bikin baterainya itu penuh dan Anda bisa berjalan sampai 10 km hanya menggunakan listrik. Hal berikutnya yang berubah adalah transmisinya. Kalau di Aventador itu transmisinya 7-speed single clutch yang membuat Anda kejeduk-jeduk setiap kali Anda berpindah gigi, apalagi di mode Corsa. Sekarang sudah menggunakan dual clutch 8 speed yang artinya dia bisa memanfaatkan power band secara maksimal karena dia lebih rapat perbandingan giginya, serta menghasilkan perpindahan gigi yang lebih halus. Dan itu mestinya akan berpadu serasi dengan mesin NA-nya yang sekarang mampu berputar sampai 9.500 RPM. 9.500 RPM di mesin V12. Itu sama aja seperti banyaknya pembakarannya ya. Itu sama aja kayak mesin 4 silinder yang bergerak hampir 30.000 RPM. Nah, satu detail yang sangat menarik dari mesin ini adalah bagaimana dia membuang gas buangnya itu dengan knalpot heksagonal, ada dua, yang ini ditempatkan sangat-sangat ke atas. Jadi benar-benar mengintimidasi sekali knalpot ini. Sebenarnya ini bukan dua knalpot ya, aslinya ada 4 knalpot tapi dibungkus dengan 2 buah muffler tip yang heksagonal seperti ini. Di bawah ada diffuser. Dan diffusernya ini benar-benar efektif untuk meluruskan angin supaya menjaga downforce, ditambah juga dengan sayapnya ini, sayapnya aktif ya, jadi dia juga bisa naik otomatis ketika mobil mencapai kecepatan tinggi karena mobil ini memiliki top speed yang tidak main-main. Top speednya 350 km per jam kalau Anda berani. 350 km per jam. Nah, untuk sasisnya sendiri, mobil ini dibuat dari full carbon fiber. Dan secara sasis atau monokoknya, itu dia 10% lebih ringan dibandingkan yang dimiliki oleh Aventador, tapi 25% lebih rigid. Kenapa harus serat karbon? Karena dia berusaha untuk bobotnya itu tidak berat, karena ini sebuah plug-in hybrid. Nah, tapi walaupun sudah menggunakan carbon fiber, mobil ini masih cukup berat, 1.772 kg, yang artinya itu 200 kg lebih berat dibandingkan Lamborghini Aventador dan sekitar 200 kg juga lebih berat dibandingkan Ferrari SF90 yang merupakan rival dari mobil ini. Nah, artinya ada bobot, tetap ada bobot yang bertambah. Untuk membuat mobil ini tetap memiliki performa menikung yang baik, mobil ini menggunakan teknologi active torque vectoring di depan. Jadi motor listrik yang di depan itu secara aktif mengubah distribusi dayanya sesuai ban mana yang sedang membutuhkan untuk membuat mobil itu bisa menikung lebih tajam. Dan juga ada sistem rear wheel steering untuk membantu mobil ini juga menikung lebih tajam di trek, sehingga diharapkan kelebihan bobot 200 kg itu tidak akan terlalu mempengaruhinya ketika dibawa secara ekstrim. Wah,
ternyata masih ada tempat untuk medium bag, travel bag juga bisa di sini. Tempat yang masih cukup besar, dan di sini ada charger portnya kalau kita mau ngecas di rumah. Tapi menurut saya buat apa ya? Maksudnya kita parkir dan ngebuka cup, tapi juga cuma dapat 10 kilo juga jaraknya gitu ya. Mendingan ngecharge-nya pakai mesin V12-nya aja. Boros juga nggak apa-apa kan, karena orang beli mobil ini juga bukan buat hemat. Nah, di bagasi ini juga ada lampu, kemudian juga ada soket 12 volt. Jadi kalau Anda mau bawa lemari pendingin di sini bisa. Ini lihat nih, carbon fiber, semuanya carbon fiber mobil ini. Enteng sekali nih cupnya. Pintu, tentu saja ini sebuah Lamborghini V12. Jadi tidak ada pilihan pintu lain selain pintu gunting seperti ini yang membuat mobil ini sangat eksotis. SF90 pintunya ngebuka biasa, tapi Lamborghini pintu gunting ini seakan sudah menjadi ciri khasnya di line up yang V12. Nah sekarang kenapa nggak kita dengerin dulu suara dari mesin V12 6500 cc plug-in hybridnya seperti apa? Ini knalpot standar ya, bukan knalpot modifikasi. Oke, disuruh tutup pintu sama Revi biar nggak terlalu backlight katanya. Oh, dia udah pakai kaca film. Sekarang kita akan kita akan nyalain dulu. Nyalainnya sama ya seperti Aventador sebelumnya, jadi ada model seperti misil seperti ini. Seperti tombol misil. Nggak ada suara. Baru suaranya keluar habis itu. Dan masih seperti Lamborghini V12. Ngagetin waktu pertama. Nah sekarang dia masih cold start dulu. Jadi kita tunggu sampai dia normal. Nah, sambil nunggu nih, Anda bisa lihat saya bisa duduk itu cukup rendah karena ini headroomnya juga sedikit lebih besar dibandingkan di Aventador. Jadi kalau misalnya Anda pakai helm mungkin masih bisa nggak mentok lah. Saya tingginya 177 cm dan ini masih oke, lega. Dan legroomnya juga lebih besar dibandingkan Aventador. Wah, posisi duduk sih tetap sangat supercar ya. Dan gasnya juga sama karena ini terhalang oleh tempat ban ya di kanan, jadi kita gas itu agak ke kiri sedikit. Nah ini mode pun hanya bisa mode yang normal, dia tidak bisa diganti ke mode sport kalau lagi warm up seperti ini. Oke, sambil nunggu mesinnya biar panasnya proper, ini satu yang langsung dirasakan adalah spesial banget interiornya. Ada 3 layar, ada layar di tengah, ada layar instrumen, dan ada 1 layar lagi. Ini sebenarnya Ferrari lebih dulu sih, cuman Lamborghini sekarang punya, dan ini nice karena artinya penumpang di kiri itu bisa merasakan ketegangan yang sama. Di sini ada speednya, terus nanti RPM-nya juga bisa keluar di situ. Sebelum saya bicara interior lainnya, kita gas dulu. Tidak ada yang namanya soft limiter. Mesinnya tuh lebih cepat berputarnya dibandingkan RPM-nya. RPM-nya belum nyampe 8.000, mesinnya udah. Ternyata ada soft limiternya. Tapi soft limiternya bukan di 4.000 atau 3.000, tapi di 8.500. Coba lagi. Raungannya tetap galak banget, tapi terasa ada di redamnya ya di knalpot standar ini. Kalau diganti knalpot yang kompetisi, pasti ini melengkingnya nggak kalah dibandingkan Aventador. Oke. Setirnya ini kulit, dan sebenarnya ada 70 warna yang bisa Anda kombinasikan untuk bagian
dalamnya ya. Tapi ini seru juga nih, yang ini kombinasi hitam dan merah di bagian dalam. Untuk tuas transmisi ini kalau Anda yang sudah punya Lambo sebelumnya akan familiar karena mirip. Di sini hanya untuk mundur, parkir, dan manual. Sedangkan untuk normalnya kita langsung pakai pedal shiftnya, dan untuk netralin kita bisa dua-duanya kita cabut ya. Ada tombol mode berkendara nih merah di setir. Kemudian ada satu tombol untuk launch control di tengahnya. Jadi Anda akan sangat mudah untuk melaunching mobil ini secara cepat. By the way, akselerasinya 0 sampai 100 km per jam itu tuntas dalam 2,5 detik. 0 sampai 200 km per jam tuntas dalam 7,0 detik. Jadi ini sangat-sangat bertenaga. Untuk sen, ini di setir ya, sekarang sen semuanya di setir. Kayak sen motor. Ya. Sebenarnya ini sudah dari Huracan ya, Huracan juga sudah sen di setir seperti ini. Nah ini ada satu tuas, ini tuas yang paling terasa tidak Lamborghini ini. Ini tuas cruise control, dan ini terasa sekali tuasnya tuh tuas dari Audi. Hanya ini saja sih yang agak mengganggu di interior. Yang lainnya keren, tuas power window-nya keren, tuas hazardnya aja keren dibuat spesial, tuas pembuka bensinnya juga dibuat spesial seperti ini. Di sini ada 2 buah USB-C, tapi untuk tempat penyimpanan handphone Anda cuma bisa di sini. Di sini sudah tidak ada penyimpanan lain. Ada laci di sini. Laci, aduh kecil sekali lacinya juga. Jadi memang Revuelto mempertahankan reputasi Lamborghini V12 sebagai mobil yang tidak praktis di bagian interior. Dan memang mobil ini nggak perlu praktis. Mobil ini bukan untuk kepraktisan, tapi untuk eksotisme. Dan bicara eksotisme, lihat di sini ada dry carbon. Aventador itu juga sudah digital, tapi ini terasa lebih modern lagi semua ininya layar-layarnya ini. Nggak sabar. Berhubung saya sudah diizinkan oleh Pare untuk mencoba mobil ini, kita akan bawa keluar. Dan karena mobil ini belum keluar plat nomornya, jadi kita nyobanya bukan di jalan raya, tapi di kompleks perumahan di Pantai Indah Kapuk. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. mobil satu-satunya di Indonesia nih. Jangan sampai kenapa-napa. Mesti hati-hati banget. Walaupun yang punya udah mengizinkan saya buat menggeber mobil ini. Nah ini kalau Anda lihat di layar ya, ini ada sedikit error. Jadi bagasi depan tuh udah tertutup rapat, tapi di sininya tetap nyala ininya peringatannya. Tapi tadi udah dikonfirmasi ke Lamborghini Jakarta, kebetulan ada Lamborghini Jakarta juga di sini. Ya itu cuman nanti di reset sama mereka, dan itu nggak ada masalah kata dia. Ya udah, jadi kita abaikan aja tuh peringatannya. Oke, nah ini kita berjalan sekarang dengan mode ini dulu. Saya pilih mode yang recharge. Jadi ini baterai di sini, ini baterainya masih sedikit. Saya pengen baterainya tuh agak penuh supaya nanti bisa menghasilkan tenaga yang baik. Nah, kita akan coba bantingan suspensinya. Ini jauh lebih halus dibandingin Aventador. Itu tadi speed bump aja tuh nggak sampai menggetarkan badan saya. Enak ini untuk ukuran hypercar sih ini. Bantingannya oke banget nih buat sehari-hari. Nah, kalau speed bumpnya agak kasar baru kerasa agak getar. Tapi ini sih masih tenang, ini dipakai di jalan tol nih. Truk minggir. Kita yang minggir. Karena ini mobil benar-benar baru dikeluarin dari showroom. Di PPF aja belum sempat. Katanya nanti di PPF-nya itu akan di mana? Di Surabaya gitu ya. Jadi ini benar-benar masih fresh ini mobil. Nih, sekarang baterainya udah 25%. Cepet juga ngecharge-nya kan. Kalau pakai mesin. Ini tenang. Terasa jauh lebih tenang dibandingkan Aventador. Ini mirip-mirip Huracan ini, malah ininya tenangnya ini mobil. Tapi Anda tahu di bawah kaki kanan Anda
ada 1000 kuda Italia yang siap melajukan mobil ini. Tapi itu nanti kita rasakan dulu mobil ini. Tuh, speed bump juga enak ngelewatinnya. Rasanya seperti mimpi berada di sebuah Lamborghini Revuelto. Tidak sampai 1 tahun sejak mobil ini pertama kali diproduksi di Italia. Kalau belok kayak gini benar-benar nggak terasa mobil ini lebih berat 200 kilo dari Aventador, karena pada kenyataannya ini terasanya justru terasa lebih enteng dibandingkan Aventador. Dia langsung aja beloknya, nggak kayak ada berat yang menghambat, dan hampir nggak ada body roll sama sekali. Nah sekarang ini kita putar balik, pengen tahu seberapa sih ininya, radius putarnya. Oh jadi sennya kalau cuman sekali, dia cuman 3 kali nyalanya. Tapi kalau kita nyalain lama, harus lama dia. Kalau cuma sekali jadi triple turn signal lamp. Udah 50% baterainya. Wow, cepet. Lihat ini, ada banyak mobil di belakang. Kayaknya nggak ada yang mau nyusul ini karena pengen melihat keindahan. Nah itulah, sebuah Lambo itu juga dibuat karena keindahannya. Karena garis-garis yang tidak biasa. Yang mungkin ketika diadu aerodinamika gitu, diadu aerodinamis sama Ferrari, mungkin dia kalah, tapi lebih seru gitu bentuknya untuk dilihat. Kalau ini kita di mode recharge ya, jadi ini mode yang tenaganya, sebagian tenaga mesin itu dipakai buat nge-charge gitu loh. Tapi kerasa ininya, kerasa semburan dari motor listriknya. Nah kita bisa full EV, coba kita full EV ya. Belum bisa, atau mungkin kurang penuh ya baterainya. Oh karena kita modenya recharge. Oke, kita ke mode hybrid. Nah kita masukin EV. Silent. Mendadak ini Lambo ini nggak ada suaranya sama sekali. Kalau kita gas, ya lumayan ya, cuman 180 HP kira-kira. Tapi masih proper lah buat jalan sampai di atas 100 km per jam sih masih bisa. Cuman ini pertama kalinya saya berada di sebuah Lamborghini dan nggak ada suara. Suara cuma dari suara ban ya, karena bannya lebar sekali. Jadi pasti lumayan ada kebisingan ya. Nggak bisa bayangin kalau Lambo itu full elektrik. Ini lumayan tenaganya, tapi ya bukan Lambo banget gitu elektrik kayak gini. Makanya Lambo juga nggak mau kasih baterai gede-gede, karena mereka lebih mengenakan kita pakai mesin V12 nya. Kita nyalain lagi V12 nya. Kayak mesinnya tuh ngomong, kemana aja sih bos, kenapa saya dimatiin? Saya itu nyawanya Revuelto, yang listrik tuh cuma ngebantu. Terus dah sekarang dia siap melajukan mobil ini. Tapi sekarang masih saya suruh ngecharge baterainya dulu. Belakang agak kosong, kalau kita injak remnya, wah, diinjak dikit aja udah langsung kuat banget remnya. Mobil ini tuh punya sistem ADAS ya, jadi kalau kita di atas 70 km per jam terus kita keluar jalur, dia bisa balikin setirnya. Nah ini seperti ini. Ya sebenarnya nggak perlu amat sih buat Lamborghini, karena siapapun yang naik Lamborghini mestinya selalu waspada ya. Tapi oke lah, nice to have. Terus ini setirnya enteng, dan sekarang kita by the way sudah mencapai 70% dari baterai. Nah sekarang kita ke tempat yang agak sepi, karena kita mau merasakan gaharnya tarikan dari Revuelto. Tidak perlu 100% baterai, karena selama dia tidak low battery, dia akan bisa mengeluarkan tenaga yang proper. Kita masukin dulu modenya ke mode Corsa. Wah, langsung keras suspensinya, langsung kerasa kerasnya. Kita masuk ke mode performance. Yes. Oke, kita akan coba gas. 1, 2, 3. Wah! Cepet banget ini mobilnya. Dan karena dia penggeraknya all wheel drive, walaupun dia bias ke belakang itu lebih banyak,
tapi tetap itu traksinya luar biasa. Nah, cuman ketika di downshift itu nggak segalak Aventador ya. Ya mungkin juga karena pengaruh knalpot yang nggak yang wang gitu. Ada ininya rev matchingnya, tapi nggak seperti Aventador. Oke, kita akan coba lagi. Gigi 1 nih. Kita akan coba sampai 9.500 RPM. 1, 2, 3. Wah! Wah! Ini RPM-nya ini udah digital, lebih lambat daripada mesinnya. Mesinnya udah nyampe limiter, RPM-nya belum. Jadi kalau narik pakai gigi 1, itu definitely kita harus shifting tuh mungkin ketika RPM tuh baru di 8.000. Anda bisa lihat tadi, saya udah kena limiter padahal RPM-nya tuh belum nyampe limit. Jadi kalau di gigi 1, definitely ini RPM-nya kalah sama kecepatan mesinnya berputar. Astaga itu. Karena dia ada motor listriknya ya, jadi instannya tuh dapat juga gitu. Dan abis itu dilanjutkan oleh mesin V12 820 PS-nya itu. Wah, akselerasinya gila. Oke, kita akan pakai gigi 2. Ada tetap roughness-nya, kasarnya Lambo, tapi jauh lebih kompos, jauh lebih dewasa karakter tarikannya itu dibandingkan Aventador. Buat Anda pecinta sejati Aventador, mungkin Anda akan kehilangan kepala kejeduk ke belakangnya itu. Di sini ada, tapi nggak sebesar seperti di Aventador. Tapi akselerasi yang dihasilkan jelas lebih kencang dari Aventador, secara signifikan lebih kencang. Sekarang saya penasaran, pengen coba launch controlnya. Suaranya ternyata lumayan keras juga ya. Ternyata kalau kita downshift di atas 5.000 suaranya lumayan keras, tapi kalau di bawah 5.000 dia suaranya lebih teredam. Kita pastikan kosong dulu semuanya. Gimana cara launch controlnya? Mesti kita tinggal pencet satu tombol ini aja nih, tombol launch control. Atau harus lama? Nah, oke. Sudah bisa. Trust mode possible. Oke. Pertama kalinya Lamborghini Revuelto akan di-launch di Indonesia. Ah! Benar-benar tenaga 1000 HP itu tertransfer ke jalan dengan baik. Dan perpindahan giginya sangat efektif, tidak mengurangi laju akselerasi sama sekali. Dan kayaknya saya tadi nggak nyampe 9.500 deh, karena begitu cepat semuanya. Jadi saya ngoper by feeling aja. Saya rasa itu udah kenceng, tapi kayaknya belum nyampe 9.500, tapi ya udah enough buat saya. Itu rasanya 0-100 2,5 detik. Top speed 350 nggak perlu saya coba, nggak mau coba juga, udah pasti breaking the law. Karena kita cuma bisa coba di tol. Kalau mau nyoba di sirkuit, paling mobil ini bisa di 270 atau mungkin 280 mungkin ya kalau di Sentul atau Mandalika. Tapi 300 Anda harus ke Autobahn kalau mau nyoba. Coba kalau kita pindah giginya di atas 5.000. Oh iya, keras, suaranya keras, tapi memang tidak sebangor Aventador. Kalau Anda pecinta Aventador sejati, mungkin Anda perlu mengganti knalpotnya dengan yang lebih bangor lagi. Sekarang kalau kita mau balikin lagi ke normal, kita tinggal masuk ke mode Strada, dan kita juga bisa matiin mesin. Nggak masalah matiin mesin, nggak perlu takut turbonya panas ya, karena nggak ada turbo ini mobil. Jadi kita bisa pakai mode hybrid, kita pencet EV, mati langsung mesinnya, kayak monster yang tadi
sekuat itu. The Monster, terima kasih atas pelayanannya yang luar biasa, bikin saya seperti dijambak gorila dari belakang. Sekarang istirahat dulu. Kita tidak membakar bensin sama sekali, kita benar-benar pakai motor listriknya aja. Ada guilty feeling lah, pakai Lamborghini cuma listrik aja, tapi minimal kita pasang mindset lah. Pakai listrik ini bukan untuk menghemat bensin, tapi untuk membiarkan senjata V12-nya itu istirahat aja. Dan kalau kita mau narik lagi, kita tinggal masuk ke mode Corsa. Dia langsung bangun. Wih, bos butuh kecepatan nih. Saya langsung bangun, dia nggak pakai lama, langsung dia siap untuk bekerja. Nah, kalau kita di mode Corsa itu kita manual ya pindah giginya. Tapi kalau kita masuk ke mode Sport, dia bisa otomatis. Nah, saya juga penasaran kalau otomatis kayak gini dan saya pengen narik, kira-kira dia bisa cepet nggak ya? 3, 2, 1. Oh, dia butuh waktu. Dia butuh waktu untuk downshift. Tapi selama waktu yang dibutuhkan untuk downshift itu terjadi, dia menggunakan tenaga listriknya untuk mengisi kekosongan tenaga. Jadi kita tetap ada akselerasi secara positif karena dibantu motor listriknya. Wow, hebat. Teknologinya hebat. Dan Lamborghini bikin elektrifikasi ini menjadi hal yang menyenangkan, bukan hal yang menghambat kesenangan sebuah supercar. Elektrifikasi ini bisa menambah tenaga secara keseluruhan, bisa mengisi kekosongan tenaga yang terjadi pada saat kita kick down, dan dia bisa mematikan seluruh mesin ketika kita mau jalan hanya dengan listrik untuk mencegah suara berisik. Mobil ini jauh lebih enak buat dipakai sehari-hari ketimbang Aventador. Suhu mesin, lihat ini, selalu di batas normal, padahal Aventador kalau kita jalankan, apalagi kita tarik-tarik gitu ya, di Indonesia kadang-kadang dia tuh sering lebih dari 100 derajat Celcius. Ini masih sangat terjaga suhunya semua. Dan karena ini mobil dibeli dari APM ya, jadi ada garansi baterai itu sampai 7 tahun atau 8 tahun, garansi mobilnya sendiri sampai 5 tahun. Bagaimana dengan audionya? Nggak tahu, nggak nyoba, dan nggak peduli. Ini Lamborghini, kalau perlu nggak perlu ada audionya. Oke, sekarang kita balik ke tempat kita stand up syuting tadi, karena ada satu hal yang belum saya omongkan dari mobil ini. Well, sekarang ada satu hal yang belum saya obrolkan dari tadi, harganya. Wah, harga mobil ini tergantung dari option yang Anda pilih, dan option itu bisa membuat mobil ini harganya bisa berbeda sampai miliaran rupiah tergantung optionnya. Tapi yang jelas, harga mobil ini di atas 20 miliar rupiah. Tapi Anda juga bisa, kalau misalnya Anda mau nyicil, tapi cicilannya berapa ya? Coba kita berandai-andai ya. Anda bisa nyicil mobil ini 5 juta rupiah sebulan. Itu akan lunas dalam 400 tahunan kira-kira. Dan Anda pastikan saja Anda hidup selama itu. Karena kalau enggak, hutangnya nanti akan turun ke anak cucu Anda sampai 7 turunan. Kalau Anda 50 juta aja sebulan untuk mobil ini kredit, itu juga butuh 40 tahunan buat melunasi mobil. Jadi ini mobil yang sangat-sangat mahal, tapi ini juga adalah flagship dari Lamborghini, dan Ferrari mungkin lebih kencang pada saat drag race. Nggak terlalu banyak Ferrari SF90, tapi mobil ini masih mempunyai semua soul-nya sebagai Lamborghini. Tidak sekasar Aventador, tapi ini lebih halus, lebih kencang, lebih menegangkan juga, dan lebih enak buat dipakai sehari-hari. Walaupun saya yakin pemiliknya tidak akan memakai ini untuk sehari-hari, tapi ini adalah produk yang membaik dari semua sisi dibandingkan Aventador. Ya, kecuali bobotnya yang lebih berat, tapi itu juga tidak terasa karena teknologi yang dimiliki. Terima kasih Pak Ray sudah
mengizinkan saya buat menggeber mobil ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya di sini kalau Anda yang mau follow Instagramnya Pak Ray, ada di sini Gabriel Ray. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.